Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Manullah dari kelas TI20C dengan NIM 20SA3114. Jadi saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada motherboard. Mulai dari yang pertama, soket CPU. Soket CPU atau prosesor soket ini salah satu bagian dari motherboard. Ada dua tipe soket yang biasa digunakan, yaitu LIF dan JIF. LIF sendiri ialah soket model lama singkatan dari Low Insertion Force, sedangkan JIF merupakan soket model baru. JIF sendiri merupakan singkatan dari Zero Insertion Force, sedangkan pada prosesor AMD menggunakan istilah sendiri, yaitu soket A. Yang kedua, konektor power supply unit. Konektor power supply unit ialah sebuah pin yang menyambungkan antara motherboard dan juga power supply pada sebuah komputer. Selain itu, terdapat dua jenis konektor power supply, yaitu AT dan ATX. Untuk AT sendiri terdiri atas dua kabel atau bagian dari power supply yang dijadikan satu. Sedangkan untuk ATX sendiri merupakan satu kabel power supply yang berada pada satu header. Kebanyakan motherboard terbaru telah menggunakan konektor power supply dengan tipe ATX. Yang ketiga, BIOS atau Basic Input Output System. BIOS sendiri merupakan program dasar yang selalu digunakan antara sistem operasi dan juga motherboard. BIOS sendiri terdapat pada ROM atau Read Only Memory. BIOS inilah yang mengatur bagaimana suatu komponen bisa bekerja dengan terhubung pada motherboard. Yang keempat, North Bridge Controller. Fungsi dari North Bridge Controller sendiri ialah untuk menghubungkan antara soket CPU, slot RAM, dan juga slot RGB. Selain itu, lewat dari North Bridge Controller ini pun dekat dengan prosesor, sehingga North Bridge Controller merupakan salah satu komponen yang penting yang ada pada motherboard. Yang kelima, South Bridge Controller. Untuk South Bridge Controller memiliki fungsi untuk mengatur kerja periperal yang ada di komputer, seperti IDE, controller, ROM BIOS, keyboard, mouse, USB, LAN, modem, dan fungsi lainnya. South Bridge Controller pun sama seperti North Bridge Controller, mereka ialah perangkat atau komponen penting yang ada dalam motherboard. Yang keenam, slot RAM. Sama seperti namanya, bagian pada motherboard ini berfungsi untuk menyisipkan atau meletakkan RAM. Pada motherboard baru, mereka akan menggunakan jenis DDR3. Yang ketujuh, CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS ini adalah baterai yang ada pada motherboard. Baterai ini memiliki fungsi untuk memberikan daya pada sebuah memori di motherboard yang memiliki fungsi sebagai setting konfigurasi. Yang kedelapan, slot IDE atau SATA. IDE sendiri merupakan singkatan dari Integrated Device Electronic. Slot IDE sendiri memiliki fungsi untuk mendukung perangkat hard disk atau floppy disk. Sedangkan SATA atau Serial Advanced Technology Attachment berguna untuk menghubungkan serial ATA, namun pada saat ini pada sebuah motherboard terdapat sebuah slot ini karena sebelumnya pada sebuah motherboard hanya terdapat salah satu slot saja. Yang kesembilan, slot PCI. Slot ini kepanjangan dari Peripheral Component Interconnect. Fungsi dari slot PCI ini adalah untuk menyisipkan add-on card, LAN, atau sound bahkan TV tuner. Dan yang ke-10, slot AGP atau Accelerated Graphic Port. Merupakan slot untuk memasukkan AGP card yang berfungsi menampilkan grafis pada layar komputer. Letak dari slot AGP ini pun bersebelahan dengan slot PCI. Bahkan kedua slot ini pun hampir sama jika kamu tidak bisa membedakannya.